Suasana haru menyelimuti rumah duka korban kebakaran gedung Teradron, Sandy Wijaya. Keluarga dan kerabat pun tak kuasa menahan tangis begitu korban tiba di rumah duka. Keluarga korban mengaku mendapatkan kabar dari anggota keluarga yang saat itu melintas di lokasi kebakaran gedung Teradron. Keluarga pun tak menyangka jika korban merupakan satu dari 22 korban tewas dalam kebakaran gedung Teradron. Usai disemayamkan, korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kampung Kencana, Kelurahan Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, A-News melaporkan. Sejumlah korban meninggal dunia akibat kebakaran gedung Teradron telah dipulangkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga dan kerabat korban pun pecah saat jenazah tiba di rumah duka dan dimakamkan. Jenazah Siti Saadah, salah satu korban tewas akibat kebakaran di gedung Teradron, tiba di rumah duka di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah dibawa ke dalam rumah. Usai disemayamkan, jenazah pun langsung disolati dan dibawa ke pemakaman di TPU Pitaloka Abadi, Pancoran Mas yang berada tak jauh dari rumah duka. Siti Saadah sendiri sudah 1,5 tahun bekerja di Teradron. Ayah korban mengatakan saat kejadian anaknya sempat mengirim pesan singkat bahwa sedang terkepung asap dan api. Jam 12.41 atau 42, saya lupa. Cuman kasih kabar lewat WA bahwa terkepung bakaran di kantornya. Setelah itu kita hubungi nggak bisa. Sementara itu, salah satu korban tewas kebakaran di gedung Teradron lainnya, Raihan Syah, langsung disalatkan di masjid dekat kediamannya usai tiba di rumah duka. Keluarga dan kerabat pun tak bisa menahan tangis atas kepergian korban. Di depan peti jenazah, tangis pun pecah. Doa-doa pun dilantunkan mengiringi kepergian korban. Usai disolatkan, korban pun langsung dimakamkan di TPU Tapos, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, A-News melaporkan. Muhammad Ariel Budiman, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Puluhan pelayat turut mengantar jenazah Ariel ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah disemayamkan di rumah duka di Jalan Bangka 8, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Muhammad Ariel Budiman, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Puluhan pelayat yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat korban turut mengantarkan Ariel ke tempat peristirahatan terakhirnya. Paman almarhum mengatakan Ariel sudah 1 tahun bekerja di sana sebagai staf keuangan, terjebak di kantornya yang terbakar. Sementara itu jenazah Atinia Isnaini Rasidah dimakamkan di TPU Kebonpala, Jakarta. Ahmad, ayah korban, mengatakan Atinia Isnaini Rasidah adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri yang baru 1 bulan magang di perusahaan Teradron Kemayoran, Jakarta. Ayah korban juga mengatakan Ahinia selalu meminta dijemput jika pulang kantor. Ayah korban mengetahui kebakaran kantor tempat magang korban dari media sosial. Pemirsa, tim DVI Polri berhasil periksa ke seluruh jenazah korban kebakaran di perusahaan drone Kemayoran, Jakarta. Tim DVI Polri telah kembali mengidentifikasi 12 dari total 22 jenazah korban kebakaran gedung Teradron. Identifikasi dapat dilakukan cepat karena semua jenazah dalam kondisi utuh. Usai teridentifikasi, 22 jenazah korban kebakaran sudah diambil oleh pihak keluarga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ke informasi lain, pemirsa. VP Sekretaris SKK Migas Hudi Suryo Dipuro tewas setelah menabrak bus Transjakarta yang sedang berhenti pada Selasa lalu. Kecelakaan itu berbuntut panjang dan hingga kini masih diselidiki pihak berwajib. Tenang, Di. Ambulannya udah mau datang, Di. Tenang dulu, Di. Tenang, Di. Vice President Sekretaris SKK Migas Hudi Suryo Dipuro tewas usai sepedanya menabrak bus Transjakarta yang sedang berhenti di halte Karet Sudirman, Jakarta Pusat. Gubernur Jakarta Pramono Anung turut buka suara terkait insiden ini. Pramono bahkan memanggil Direktur Utama Transjakarta untuk meminta penjelasan. Detik-detik kecelakaan diduga terekam salah satu kamera pengawas. Polisi menyebut saat kecelakaan terjadi, korban bersepeda dengan kecepatan sekitar 40 km per jam. Hingga akhirnya menabrak bagian belakang bus Transjakarta yang sedang menaik turunkan penumpang. Rekan sejawat korban langsung menghampiri. Akibat kecelakaan, korban mengalami luka pada bagian kepala. Korban diduga meninggal di lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bersepeda di Jakarta pada hari kerja bak bertaruh nyawa. Berkendara di jalur sepeda dan waspada tak jadi jaminan kita terhindar dari celaka. Seorang pesepeda yang sedang berolahraga meregang nyawa menabrak sebuah bus Transjakarta. Ini menjadi salah satu contoh bahwa resiko bersepeda di kota Jakarta cukup tinggi. Pada mata rantai jalanan, sepeda dianggap sebagai kendaraan dengan kasta rendah karena ditempatkan di sisi paling kiri jalan. Dengan kecepatan yang tidak selalu mampu menyamai kendaraan bermotor, sepeda terkadang dianggap menjadi hama bagi pengendara lain. Jumlah pesepeda di jalan raya yang tidak seberapa dianggap hanya sebagai pengendara minoritas. Pilihan bersepeda setiap orang berbeda-beda, mulai dari hobi, berolahraga, hingga menjadi transportasi harian menuju tempat bekerja. Image sepeda menjadi kendaraan yang ramah lingkungan, murah, dan sehat belum mampu menaklukkan pemikiran sebagian besar masyarakat di Indonesia. Penyediaan jalur khusus pesepeda dengan harapan pesepeda dapat lebih nyaman dan aman mengayuh di Jakarta justru dianggap makin mempersempit ruang gerak kendaraan bermotor. Pengendara lain tanpa kesadaran bisa menggunakan seenaknya. Padahal keberadaan jalur sepeda dilindungi payung hukum pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Pegiat sepeda di Jakarta mendesak pemerintah untuk lebih serius membangun kota yang ramah bagi semua pengguna jalan, bukan hanya untuk kendaraan bermotor. Pemirsa, kebakaran hebat melahap gudang mobil bagi golf di kawasan Jagorawi Golf, Karanggan, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di golap ada kebakarin. Rekaman video amatir memperlihatkan kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi di udara dari sebuah gudang mobil bagi atau golf. Banyaknya mobil di dalam gudang membuat api cepat membesar. Sedikitnya 100 mobil ludes terbakar dan 80 unit diantaranya berhasil diselamatkan. Tim unit damkar Kabupaten Bogor yang mendapatkan laporan langsung berupaya memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Kebakarnya itu gudang mobil Wallop, jumlahnya ada 100 yang terbakar, yang diselamatkan 80. Untuk akibat kebakarannya itu diduga dari korsleting listrik. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman rumah Sandy Wijaya, korban tewas kebakaran gedung Teradron, Jakarta. Korban dimakamkan pihak keluarga di pemakaman keluarga, Kelurahan Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat.